Oke, halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Di kesempatan ini saya sedang berada di kebun nih. Ceritanya ya refreshing lah dari rutinitas sehari-hari, tapi refreshingnya masih di sekitar sini juga gitu. Nah, di kesempatan ini saya juga bakalan sharing nih sama teman-teman, karena banyak sekali nih teman-teman yang tanya. Terutama mungkin teman-teman, ada teman sekolah, terus ada teman ya circle kita ya, atau di komunitas gitu, yang tanya tuh kayak, Bang, untuk komoditas pertanian tuh apa aja sih yang bisa diekspor gitu ya. Nah, kalau yang berpotensi untuk diekspor itu produk pertanian pastinya banyak banget gitu. Banyak banget, termasuk mungkin hal-hal yang kita kira di Indonesia nggak laku gitu ya. Tapi ternyata diekspor itu bisa laku banget gitu. Mungkin contoh kecilnya kayak yang sepele-sepele itu, kayak yang sepele-sepele itu seperti daun pisang ini gitu ya, itu ada juga yang ekspor. Kemudian daun ketapang yang biasanya cuma dibiarkan berserakan ternyata laku juga gitu. Kemudian selanjutnya bonggol pisang dan lain sebagainya, itu juga berpotensi untuk diekspor gitu. Nah, bahkan yang dianggap limbah di Indonesia seperti ya sampah gitu, sampah aja bisa diekspor gitu. Terus seperti arang, charcoal ya, yang tadinya limbah batok kelapa kemudian dijadikan charcoal, dijadikan arang batok, bisa diekspor gitu ya. Nah, jadi banyak banget untuk komoditas pertanian, kemudian komoditas yang lain, perikanan, terus migas dan lain sebagainya pasti bisa diekspor gitu. Tergantung mungkin fokus kita ya, fokus kita tuh mau garap yang mana gitu. Kemudian contohnya kita kan di sini banyak ya. Di daerah saya tuh banyak komoditas-komoditas pertanian, seperti selain aren itu ada duren, kemudian pokoknya banyak lah tanaman-tanaman yang lain, pisang gitu ya. Cuma ya itu kita harus pertimbangkan suplainya gitu, apakah mencukupi atau tidak. Ya contohnya mungkin yang saya pikirkan itu, kenapa ngambil aren, kenapa nggak ngambil yang lain, karena mungkin saya ngurusinnya di situ juga. Terus pertimbangan yang lain adalah aren itu nggak musiman gitu, jadi setiap saat pasti ada. Terus pertimbangan yang lain juga karena mungkin dibandingkan dengan komoditas yang lain, misalkan di sini ada nih manggis banyak di sini, dan itu kan komoditas ekspor juga gitu ya. Tapi manggis kalau di daerah sini, daerah saya tuh agak jarang gitu, maksudnya dibandingkan dengan aren ya jauh gitu. Terus di daerah kita juga kan banyak juga nih hasil pertanian yang lain seperti duren dan lain sebagainya. Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya milih aren gitu. Dan kita fokus di situ, kita seriusin mulai dari kualitasnya pastinya, terus kemudian target marketnya, kemudian kita riset pasarnya di suatu negara itu ada nggak sih sebetulnya pasar aren dan lain sebagainya. Itu jadi pertimbangan kita juga ketika kita memilih komoditas untuk diekspor. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tanyanya komoditas pertanian yang bisa diekspor, ya banyak gitu, pasti di daerah teman-teman juga banyak banget di sekitar. Apalagi yang tinggal di pedesaan ya, yang tinggal di pedesaan seperti saya, pasti banyak banget komoditas yang sebetulnya bisa diekspor. Cuma kadang-kadang kita belum paham aja, kadang-kadang kita belum tahu aja gitu. Kalau bonggol pisang seperti ini bisa dijual ke luar negeri, kalau daun pisang seperti ini bisa dijual ke luar negeri gitu ya. Tapi saya juga belum coba nih untuk daun pisang, karena di sini banyak. Tapi mungkin karena fokus kita ke aren dulu, jadi kita new projectnya hari ini, progresnya kita ekspor brand sih, alhamdulillah. Jadi sebelumnya kan kita biasa ekspor bulky-bulkyan tuh, dalam jumlah 25 kilo per sekali shipment, atau untuk yang cair ya 20 kilo juga kemasannya gitu. Tapi sekarang buyer kita yang ada di China itu maunya yang ekspor brand gitu, karena mungkin tanggung, katanya dia bilang gitu. Jadi dia udah impor dari Indonesia, kenapa nggak sekalian pakai brand Indonesia aja, lebih gampang gitu. Seperti itu teman-teman, mungkin sharing singkatnya ya di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton, semoga ada manfaat yang bisa didapat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.